Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku mau ngasih info ke kalian seputar SBMPTN 2021 khusus di UIN Jakarta. Karena aku nggak cuma mau ngasih info seputar SBMPTN, tapi juga aku mau mengecek ketepatan jurusan-jurusan SBMPTN di UIN Jakarta dari yang Saintek dan juga Soshum-nya. So, sekarang langsung aja kita mulai ke videonya. Jadi buat kalian yang mau tahu jurusan dan jalur apa aja yang ada di UIN Jakarta, untuk jalur seleksinya kalian bisa tonton video-video aku sebelumnya, dan juga aku udah update video terbaru yaitu seputar tur kampus 2 UIN Jakarta. Kalian bisa langsung cek aja. Oke, aku akan mulai dari informasi yang basicnya dulu, apa itu SBMPTN, karena ternyata setelah melihat beberapa yang DM aku, masih banyak yang belum tahu info seputar penerimaan mahasiswa baru, kayak gimana daftarnya, ada jurusan apa aja di kampus tersebut, terus gimana cara daftarnya dan lain-lain. Ternyata masih ada yang belum tahu. Maka dari itu aku harap kalian mencari informasi bisa melalui YouTube, karena banyak banget di YouTube itu informasi-informasi yang akan kalian dapatkan. Oke, jadi aku langsung aja mulai. Apa itu SBMPTN? SBMPTN adalah singkatan dari Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Untuk SBMPTN itu tesnya, seleksinya berdasarkan tes tertulis yang disingkat UTBK, tes tulis berbasis komputer untuk tes seleksinya. Selanjutnya, apa aja syarat untuk mengikuti UTBK SBMPTN 2021 ini? Yang pertama yaitu kalian memiliki akun LTMPT. Untuk kalian yang belum memiliki akun LTMPT, kalian bisa langsung bikin aja, karena masih ada waktu sampai tanggal 12 Maret nanti. Lalu selanjutnya, lulusan SMA, MA atau SMK sederajat tahun 2019 dan 2020, lulusan paket C tahun 2009 dan 2020 dengan umur maksimal 25 tahun. Oke, jadi untuk persyaratan UTBK SBMPTN ini, dia harus lulusan dari 3 tahun terakhir, yaitu kalian yang lulus di tahun 2019 dan 2020 itu masih bisa mengikuti ujian UTBK SBMPTN, dan untuk 2021 juga tentu saja itu bisa mengikuti. Dan untuk kalian yang lulusan paket C itu juga masih bisa mengikuti SBMPTN. Lalu selanjutnya, peserta mengikuti 1 kali tes dengan ketentuan. Jadi kalian harus mengikuti tes yang berbasis komputer itu 1 kali, hanya bisa 1 kali mengikuti tes. Walaupun di SBMPTN ini ada 2 gelombang seleksinya, ada gelombang yang pertama dan gelombang yang kedua, namun kalian hanya bisa mengikuti 1 tes saja. Jadi kalau misalnya kalian jadwalnya itu di gelombang yang 1, kalian hanya bisa mengikuti di gelombang yang 1 dan tidak bisa mengikuti saat gelombang yang kedua, gitu ya. Lalu yang terakhir yaitu kalian harus membayar biaya UTBK. Tentu saja karena SBMPTN ini merupakan jalur mandiri, bukan jalur prestasi seperti halnya SNMPTN dan SPAN-PTKIN. Jadi kalian harus membayar biaya untuk ujian tesnya. Untuk di tahun 2021 ini, biaya tes untuk kalian yang memilih Saintek itu, kalian Saintek atau Soshum, itu biayanya sebesar 200.000 yang harus kalian bayarkan saat mendaftar. Dan untuk kalian yang memilih UTBK-nya itu campuran, yaitu yang satunya Soshum dan yang satunya itu Saintek, jurusan yang kalian pilih itu kalian membayar biaya sebesar 300.000. Lalu selanjutnya aku akan tampilin prosedur atau jadwal kegiatan di UTBK SBMPTN 2021 ini dia. Oke, jadi untuk registrasi akun LTMPT itu dimulai dari tanggal 7 Februari sampai 12 Maret 2021. Jadi untuk kalian yang mau mendaftar SBMPTN itu masih bisa banget, buruan kalian langsung daftar aja akun LTMPT dulu. Lalu selanjutnya untuk pendaftaran UTBK dan SBMPTN-nya itu dimulai dari tanggal 15 Maret sampai 1 April 2021. Dan untuk pelaksanaan UTBK-nya
ada 2 gelombang. Untuk gelombang yang pertama itu dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 18 April 2021, dan untuk gelombang 2-nya itu akan dilaksanakan pada tanggal 26 April sampai 2 Mei 2021. Dan untuk pengumuman hasil seleksi jalur SBMPTN yaitu pada tanggal 14 Juni 2021. Nah, gimana aja prosedur pendaftaran di SBMPTN 2021 akan aku tampilin ini ya. Jadi untuk tahapan pendaftaran UTBK, yang pertama kalian harus registrasi akun LTMPT, itu wajib bagi semua calon pendaftar UTBK SBMPTN, yaitu kalian harus mendaftar dengan menggunakan NISN, NPSN, dan tanggal lahir di halaman portal LTMPT. Akan aku taruh link LTMPT-nya di description box video ini. Lalu yang kedua, kalian melakukan login menggunakan username atau email. Lalu selanjutnya setelah itu kalian memilih menu verifikasi dan validasi data siswa. Nah, setelah itu kalian memilih menu pendaftaran. Untuk UTBK memilih pusat UTBK PTN, jenis ujian, dan sesi ujian untuk mendapatkan slip pembayaran. Jadi di tahap keempat ini tahap yang penting banget, dimana kalian memilih pusat UTBK dimana kalian ingin melakukan ujian UTBK SBMPTN-nya itu. Kalau aku dulu memilihnya di Jakarta, dan kalau kita sudah memilih di Jakarta contohnya untuk daerahnya, nanti pihak SBMPTN atau LTMPT akan memberikan kita pilihan atau udah menentukan di mana kita harus melakukan tes UTBK. Kalian juga memilih jenis ujian dan sesi ujiannya untuk mendapatkan slip pembayaran. Setelah itu setelah kalian menerima slip pembayaran, kalian bisa membayar di bank yang sudah bekerja sama dengan LTMPT SBMPTN. Lalu kalian setelah melakukan pembayaran, kalian melakukan login kembali melalui portal LTMPT kembali. Lalu kalian memilih menu pendaftaran UTBK untuk mencetak kartu peserta UTBK. Nah, selanjutnya kalian mengikuti UTBK sesuai dengan hari, tanggal, sesi, dan lokasi pusat UTBK PTN yang kalian pilih. Nah, tips dari aku sebelum kalian mengikuti tes UTBK-nya, jadi setelah kalian mencetak kartu ujiannya, 1 hari atau 2 hari sebelum ujian itu kalian usahain harus mengobservasi atau melihat tempatnya terlebih dahulu, karena saat ujiannya nanti kalian tidak boleh telat. Jadi kalian harus mengobservasi dahulu di mana tempat kalian akan mengikuti UTBK nanti. Oke teman-teman, ini aku udah ada di websitenya SBMPTN. Di sini aku udah pilih Universitas Islam Negeri Jakarta. Nah, aku mau mulai menghitung keketatan atau peluang di saintek dulu. Di sini ada daya tampung, lalu ada peminatnya. Ini aku udah paste di Excel. Nah, sekarang aku mau menghitungnya gimana itu sama dengan daya tampung dibagi peminat. Tinggal enter. Lalu aku tarik ke bawah hasilnya. Jadi ini udah ada hasilnya. Kita ke persen. Nah, jadi ini udah ada berapa persen keketatan di jurusan-jurusan di SPMB Jakarta. Terus aku mau urutin sekarang. Aku sorter dari yang paling kecil. Nah, ini dia udah ada hasilnya dari jurusan yang paling ketat sampai yang paling sedikit keketatannya. Kita lihat di yang paling ketat dulu, di saintek. Yang pertama itu ada pendidikan dokter, itu keketatannya 5%, which is ini ketat.
banget. Lalu kesehatan masyarakat, teknik informatika, sistem informasi, ilmu keperawatan, farmasi, teknik pertambangan yaitu 13%, sosial ekonomi pertanian atau agribisnis itu 13%, biologi 13%, matematika itu 14%, lalu pendidikan matematika juga 14%, kimia 29%, pendidikan kimia 38%, dan yang terakhir yaitu fisika 52%. Jadi itu dia keketatannya. Oke teman-teman, sekarang aku mau cek yang Soshum. Ini mau aku langsung kopas juga kayak tadi ya. Aku bikin di tab baru. Jadi tinggal di paste aja. Terus ini aku mau rapihin sedikit. Nah, untuk caranya sama kayak yang tadi, sama dengan itu peminat dibagi daya tampung, lalu klik enter. Terus ini udah ada persentasenya, aku mau sortir lagi dari yang paling kecil atau ini yang paling ketat jurusannya. Nah, kita bisa lihat di sini jurusan yang paling ketat di Soshum itu yaitu jurusan psikologi dan manajemen, yaitu keketatannya 6%. Jadi peluang masuknya itu sangat sedikit untuk masuk ke psikologi dan manajemen. Karena mereka sangat ketat, jadi kalian harus benar-benar belajar dan berusaha untuk bisa keterima di jurusan psikologi dan manajemen. Lalu di sini yang paling sedikit keketatannya yaitu jurusan jurnalistik. Nah, jadi itu dia info kali ini. Ternyata jurusan yang paling ketat di UIN Jakarta itu yaitu psikologi dan juga kedokteran. Jadi semangat untuk kalian yang mau masuk ke UIN Jakarta, semangat belajar untuk UTBK nanti, semoga kalian lolos seleksinya. Oke, segitu aja video dari aku, semoga dapat bermanfaat. Thank you for watching and see you on next my video.